Saya ulangi ya. Baik. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya terhubung dengan reporter Akbar yang kami kirim ke lokasi kejadian. Saat ini reporter kami Akbar akan melaporkan yang terjadi di kota Makkah pada tahun 600-an Masehi saat itu. Selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Mekah, Akbar. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya melaporkan dari tempat kejadian. Baik, kami minta laporannya, Akbar. Saat ini apa yang sedang terjadi, Saudara Akbar? Yang sedang terjadi saat ini kita menyaksikan Bilal sedang azan di Boleh ditunjukkan yang mana? Maaf. Boleh ditunjukkan yang mana Bilalnya, Saudara Akbar? Oh, Anda salah posisi, Akbar. Ini sedang berada di dalam sebuah rumah. Boleh dijelaskan apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi saat ini sedang berdiskusi, Pak. Sedang berdiskusi? Iya. Boleh tahu siapa saja itu yang sedang berdiskusi? Amar dan kawan-kawannya ya. Dan kawan-kawannya. Sedang merencanakan apa itu, Saudara Akbar? Sedang menyebarkan agama, Pak. Sedang menyebarkan agama. Baik, terima kasih reporter Akbar. Selanjutnya saya mencoba menghubungi reporter lain yang berada di lokasi yang sama. Selamat siang, Ilham. Siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, siang. Anda sedang berada di mana saat ini? Di Mekah, Pak. Di Mekah. Saya melaporkan dari Mekah ke Indonesia. Baik, terima kasih atas laporannya. Bagaimana di sana cuacanya? Panas, dingin, hujan, atau panas, Pak? Sangat panas ya. Di Indonesia sedang musim hujan ini, Akbar, pada tahun 2020 ini. Bahkan ada segerombolan manusia yang sedang berkumpul di sebuah rumah di kelompok TDK ini sedang pada muriding kedinginan, sedang mengejar kelompok. Baik, Saudara Ilham, apa yang Anda lihat saat ini? Boleh dilaporkan kepada pemirsa. Ya. Apa yang sedang terjadi di Mekah saat itu? Yang lagi ngomong keluar. Maksudnya apa nih? Nah. Ini sedang di mana ini, Abu Jahal ini? Wah, ini apa yang terjadi? Sepertinya ada banyak orang berkerumun di sana. Oh, yang mau itu, Pak, kayak mencegah yang penyebar agama, Pak. Ya, boleh dilaporkan secara lengkap. Ya, sedang itu mencegah penyebar agama Islam dengan menghalangi dengan api. Ya. Selanjutnya bagaimana ini? Selagi mereka dihalangi, mereka juga dilempari, Pak. Ya.
Apa itu yang sedang dilakukan oleh sekelompok orang itu? Ini siapa ini? Kelompok siapa ini? Apa maksudnya mereka ini? Abu Jahal untuk menghalangi penyebar agama Islam, Pak, Maksudnya ini apa ini? Untuk apa? agar agama Islam tidak menyebar Hmm. Mereka karena mereka tidak lalu percaya. ada kelompok yang kedua ini. Siapa ini? Akbar, Ilham. Amar dan kawan-kawan, Pak. Mereka melindungi siapa itu? Rasul, Pak. Rasulullah. Maksudnya Nabi Muhammad ya? Ya, Maksudnya ini akan melaksanakan apa mereka itu? eh, menyebar agama. Ya, baik. Terima kasih Saudara Ilham atas laporannya. Kemudian Baik, Pak. saya mencoba ke sudut yang lain. Dari nampak sebelah utara ada reporter kami juga yang akan melaporkan. Saudara Malvin, selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang Malvin. Saat ini Anda sedang menyaksikan, sedang akan melaporkan apa? Kejadian di Mekah, Pak, yang kaum Quraisy menghadang Nabi Muhammad, Pak. Ya, silakan terus dilaporkan, diceritakan apa yang sedang terjadi. Ya, gerombolan yang melindungi Nabi Muhammad dilempari oleh batu dan mereka dipukuli, Pak. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Gerombolannya, Pak, gerombolan Nabi Muhammad dipukul-pukul dan disiksa dan ditodong oleh senjata. Wah, sungguh sangat menyeramkan ya apa yang sedang terjadi saat itu. Hati-hati Anda jangan sampai terkena lemparan ya. Tolong cari posisi Ya, Pak. yang aman agar Anda bisa kembali ke tahun 2020 menyampaikan kabar kepada kami ya dengan ilmu yang Anda miliki. Terima kasih laporannya Malvin. Ya, Baik, Pak. selanjutnya Sama-sama, Pak. kita beranjak ke waktu yang lain. Saya meminta laporannya dari Saudara Fasha ya. Rekan Fasha. Halo. Ya, Pak. Selamat, Halo. selamat siang rekan Fasha. Siang, Bu. Ya. Ya, siang. Anda berada di tengah gurun pasir ini, betul? Betul sekali. Baik, rekan Fasha, apa yang dapat Anda sampaikan kepada kami? Itu siapa yang sedang Ini adalah umat Nabi Muhammad SAW yang ingin berhijrah ke negeri Habasyah. Habasyah ya? Habasyah itu Ya. di Ethiopia ya? Ya, Ya. Kenapa mereka berhijrah? karena di Mekah sudah tidak aman lagi. Lalu perintah Rasul untuk segera pergi dari Mekah dan pergi ke negeri Habasyah. Oh ya, negeri Habasyah ya. Jauh sekali dong dari Mekah itu ya. Ya, Pak. Ya, selanjutnya ini apa yang sedang terjadi? Boleh Anda melaporkannya kepada kami? Ya, jadi enggak dong. Ini kan udah selesai, udah tuh. Selesai bersama. Jadi umat dan ini para pejabat Quraisy. Ya, baik. Selanjutnya kita lanjutkan dulu ya. Ya, kita lanjutkan. Nampaknya rombongan yang tadi sudah sampai di sebuah tempat nih. Apakah Anda mengikutinya, Saudara Fasha? Ya, saya mengikuti, Pak. Baik.
Anda berada di dalam sebuah kerajaan, silakan boleh melaporkan kepada kami apa yang sedang terjadi. Jadi di sini salah satu umat Rasulullah meyakinkan kepada Raja Habisyah Ya, bahwa dia diutus oleh utusan Allah, dan Asmir ya, siapa? Dan utusan Quraisy ini menolak dan mengaruhi Raja Habisyah untuk tidak menerima para umat Rasulullah tinggal di negeri Habisyah. nampak sekali dari pengetahuan kami, ini siapa ini namanya yang sedang berdebat ini? Siapa ini? Syahab. Dari catatan kami, Saudara Fasya, ini namanya adalah Ja'far. Betulkah ini? Oh ya, betul, Ja'far, Pak. Ya. Bahkan dalam beberapa literasi disebutkan bahwa Ja'far ini wajahnya mirip dengan Rasulullah karena saudara sepupuan. Ja'far ini adalah adiknya dari Ali bin Abi Thalib. Baik, Saudara Fasya, boleh dilanjutkan apa yang sedang terjadi negosiasi antara kaum muslimin saat itu dengan... Ya, jadi di sini Ja'far meyakinkan dengan menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam dan Siti Maryam ketika dia diutus diberi mukjizat, memberitahu kepada Maryam bahwa dia akan dianugerahi seorang anak suci oleh Allah Subhanahu wa taala Subhanallah. kepada Raja Habisyah. Ya. Baik, terima kasih Pasha. Satu lagi, ini yang sedang berdebat mempengaruhi Raja Habasyah ini siapa ini? Asmir, Pak. Ya, baik. Dari catatan kami yang ada di laporan kami, ini namanya Amr juga. Oh, Amr. Amr bin As. Bahkan Amr bin As. Ya, dalam sebuah literasi di masa yang akan datang, walaupun saat ini dia menjadi penghalang, Amr bin As ini diceritakan suatu saat nanti menjadi pemeluk Islam juga yang taat. Bahkan dalam catatan sejarah Mesir, Amr bin As ini diceritakan menjadi gubernur di daerah tersebut, di daerah Mesir ya. Saat itu pemerintahannya ada di Mesir. Inilah Amr bin As. Baik, terima kasih reporter Fasya. Hati-hati di dalam kerajaan, pastikan Anda bisa kembali ke tahun 2020. Selanjutnya saya meminta laporan kepada rekan yang lainnya saat ini. Selamat siang, Saudara Rizky Putra. Rizky mana, Pak? Rizky Putra. Yang mana, Pak? Rizky Putra, selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya, Rizky? Alhamdulillah baik, Pak, di sini, Pak. Baik. Bagaimana ini? Dingin, panas, atau? Di sini dingin sekali, Pak. Dingin ya? Panas, Pak, panas. Oh, Perubahan iklim. baru saya mendengar bahwa cuaca gurun yang terik matahari, cuacanya dingin ya? Ya, dingin. Oh, salah ya. Mungkin Anda mati rasa ya. Panas disebut dingin ya. Nah, kira-kira Anda bisa merasakan cuaca di sana? Bisa, Pak. Bisa sekali. Boleh dilaporkan kepada kami di layar, nampak dari kamera Anda melaporkan. Di situ ada sekelompok orang-orang sedang berjalan. Itu maksudnya mau kemana? Betul, Pak. Silakan Betul, melaporkan Pak. kepada pemirsa. Di situ pengikut Nabi semuanya pergi ke Madinah, Pak. Ke Madinah ya? Ya. Saat itu namanya masih apa ya? Belum Madinah kalau nggak salah. Habasyah, Pak. Habasyah, Pak. Oh, bukan.
Kalau Habasyah tadi sudah. Ini bukan Habasyah yang tadi itu mau pergi kemana itu? Hijrah kemana itu yang paling utama? Hijrah kemana? Hijrah ke Taif. Ke Taif, Pak. Bukan. Mak, Hijrah yang paling utama tuh kemana? Yang terakhir? Yang paling Madinah itu nama itunya apa? Yas. Di catatan kami namanya Yasrib ya. Yasrib, Pak. Nah, kalau boleh kami tahu itu ada orang Madinah yang suka pulang pergi ke Mekah itu memberi informasi ini yang nampak di layar. Dalam catatan kami namanya Abdullah bin Ubay. Ya, Pak. Betul, Pak. Ubay itu tokoh kami lihat sebelumnya di rombongan kaum Madinah nampak seperti rombongan Rasulullah juga di kaum Madinah ya. Tapi Ya, dia, betul, Pak. apa yang bisa Anda laporkan dengan orang ini? Orang ini apa? Orang ini teh apa? Yang bisa melaporkan orang itu. Sifatnya bagaimana? Ya, Pak, di sini apa? Orang ini bisa dilaporkan pembohong, Pak, atau munafik. Munafik ya? Ya, lebih Ya. tepatnya munafik. Itulah karakter dari Abdullah bin Ubay ya. Baik, terima kasih saudara siapa? Rizky Rizky, Putra. Pak. Selanjutnya saya undang Riz akan melanjutkan perjalanan ke Rizky Uji. Boleh? Selamat Selamat siang, saudara Rizky. selamat siang. Baik. Bentar ya. Ya. Saat ini ada sekelompok orang sedang menaik-naik itu melihat sampai naik ke pohon korma. Ini maksudnya sedang apa nih? Apa Untuk mengambil ini ngalah bajing atau ngalah moral layangan gitu atau gimana? itu sedang mengambil kayu Pak untuk membangun sebuah masjid Pak. Oh gitu ya. Benarkah? Masa sampai begini-begini? Oh sebentar. Oh itu sedang menunggu kedatangan Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu siapa yang dimaksud saudara Rizky? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang didatangkan ke dunia untuk memimpin seluruh umat manusia pada saat itu Pak. Baik. Kenapa ditunggu? Memangnya Nabi Muhammad sedang apa? Sedang melakukan perjalanan Pak dari Mekah ke Madinah. Ini siapa ini? Itu Hamzah kalau tidak salah. Hamzah ya, pamannya Nabi ya, sahabat Nabi. Ya. Baik, kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini Rizky? Setelah itu Nabi Muhammad datang dan umat-umatnya yang sedang menunggu di sana bergembira, bersukaria, sangat bersenang-senang, sangat senang hatinya bergembira atas kedatangan Nabi Muhammad, Pak. Sudah datang belum? Saat itu dilihat belum datang, Pak. Kira-kira Muhammad selamat nggak? Alhamdulillah Nabi Muhammad datang dengan selamat, Pak. Bagaimana tantangannya ketika di perjalanan contohnya? Tantangannya. Oh, Nabi Muhammad dikejar oleh oleh kaum Quraisy dan bersembunyi di Gua Hiro, Pak. Oh gitu ya. Baik, apakah Anda bisa mendengar suara itu?
Kedengaran nggak tadi? Tidak terdengar. Oh, baik. Silakan Anda laporkan apa yang terjadi ini. Umat-umat Nabi Muhammad SAW sedang bergembira Pak menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Begitu ya? Ya. Baik. Nah, itu ada siapa tadi itu? Hamzah. Ini. Dan Bilal. Wah, ngaco sekali. Yang mana Pak? Tadi bukan Hamzah itu. Nah, ini Hamzah. Baik. Hamzah. Kenapa mereka? Ini orang Islam ini terdiri dari dua kelompok ya? Ya, terdiri dari dua kelompok. Ya. Kelompok itu apa aja? Kelompok Muhajirin dan Ansor. Alhamdulillah. Ansor itu siapa? Yang dari Mekah, Pak. Ansor dari Mekah. Penduduk Ansor itu penduduk asli Mekah. Terus Ansor itu dalam catatan kami penduduk asli Madinah. Ansor Madinah. Iya. Mereka yang menolong kedatangan Rasulullah dan para sahabat. Baik, terima kasih reporter Rizky. Kami. Ya Pak, sama-sama. Apakah masih ada reporter lain yang belum saya hubungi? Sudah semua Pak. Sudah semua, terima kasih. Ya, sudah semua Pak. Terima kasih atas laporannya. Untuk reporter, baik dari reporter Akbar, Rizky, Ilham, Fasya, Malvin, Rizky Fauzi, terus satu lagi siapa? Sudah semua itu Akbar Pak. Sebut ya, baik. Ya. Sementara kita masih melihat gambar yang sedang terjadi. Saya sedikit menyampaikan ini Abdullah bin Ubay berusaha mempengaruhi Rasulullah untuk tinggal di rumahnya. Namun nampak sahabat-sahabat yang lain kurang setuju. Namun semuanya berebut untuk rumahnya dijadikan tempat tinggal Rasulullah dan tempat istirahat Rasulullah ya. Nah, Rasulullah memilih lewat perantaraan Hamzah, diserahkan saja kepada kodrat Allah, kepada untanya, di mana unta itu berhenti ya. Di mana unta itu berhenti, disitulah Rasulullah akan tinggal. Semua orang merasa adil bahwa Rasulullah menempati tempat yang dikehendaki oleh unta itu ya. Kita dapat merasakan sekali bagaimana kebanggaan kita sebagai kalau kita sedang berada di dalam sana, betapa mereka itu tidak memikirkan kecuali kejayaan Islam, memikirkan apa yang terbaik untuk agama ini ya. Kamu bisa bayangkan dengan zaman pada masa itu yang serba keterbatasan ya, bahwa ketaatan kepada Rasulullah itu jauh lebih di depan. Baik anak-anak sekalian ya, kita
lihat sejauh mana penguasaan kamu terhadap film ini. Baik, silakan. Kalau saya kasih kode action ya. Pas bagian yang ini. Belum. Ini masih dialog antara Hindun dengan Abu Sofyan. Merencanakan sesuatu terhadap Rasulullah dan para sahabat. Baik, silakan ekspresinya. Boleh. Ya, yang jadi ayahnya, siapa yang jadi ayahnya? Yang jadi Yasir. Yang jadi Yasir siapa? Ilham. Ilham. Oke. Diekspresikan ya. Yang jadi Ammar siapa? Ammar saya, Pak. Yang jadi Hamzah? Fauzi. Oke. Terus siapa lagi ya yang muncul? Yang jadi Ja'far. Yang jadi Ja'far tuh. Oke, bahasanya sesuaikan aja ya, bebas ya. Yang penting nyambung-nyambung dikit lah. Oke. Siap ya? Siap. Yang Jafar ya kawanan. Yang Siap ya? Siap. Siap? Siap. Ya, Pak, siap. Ya. Yang jadi ya satu yang jadi penjahat, yang jadi orang kafir Quraisy. Siapa, Pak? Nah, silakan. Yang jadi ibunya satu. Ibu. Yang jadi kameramen satu, ulangi ya. Oh iya, Pak. Satu orang jadi kameramen, yang jadi kamera. Siapa yang jahat? Siapa? Oke, kalau ini berhasil, kamu nggak usah bikin tugas. Ini rekamannya, nanti kamu ambil dari ini, saya kasih nanti. Baik, Pak. Ya, silakan. Siap? Kameramen tunjukkan kepada itu ya, kepada orang yang bicara ya. Ya, Pak. Tapi ini kan? Studionya di sini. Ini kenapa ini? Ya, kameramen HP-nya perlihatkan kepada orang yang bicara ya. Ya. Oke, siapa yang pegang HP? Akbar, Pak. Oke, ini pegang HP apa laptop? Bisa di Ini HP apa laptop? HP, Pak. Gampang pakai HP mah tuh. So, Udah, Pak, ada. siap? Sudah terlihat, Pak. 3. Sudah terlihat, Pak. Baik, Dibalik. balikan. Nah, begitu. Jangan tidur. Siap? Dari sini ya. Itu udah mulai? Bentar. TikTokan. Bentar, Pak.
Ikut jelek. Kamu Mulai. 1, 2, 3. udah Mana belum ada suara? Di mana, Tam? Si Harum? ya Pak. Oke, siap? 3, udah siap belum? Udah siap belum? Bentar Pak, bentar. Ya, 3, 2, Ayo. 3. Ke sini dulu. Sudah Pak. Bentar. Sudah siap Pak. Akanlah Tuhan Kuba. gini aja. Jangan pakai video ya. Kamu bikin sendiri aja ya, ilustrasikan sendiri ya. Oh iya Pak. Hah? Saya tutup ya. Ya. Oh, biar gede. Silakan. Katakan Kuba. Katakan Kuba. Kuba. Katakan Kuba. 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 Bagaimana aku sanggup menegakkan kepalaku. Aku telah mengingkari janjiku. Aku telah mengkhianatimu ya Rasulullah. Ampunilah aku ya Rasulullah. Dusta tangan bisa aku tutup. Oh itu ya. Dari muka sudah tidak aman. Terlihat. Sudah Pak. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Apa semuanya? Keren. Walaupun masih kaku-kaku, sudah cukup hafal. Silakan. Satu kalimat untuk generasi muda zaman sekarang dari cerita kisah Rasulullah SAW adalah tetap semangat, tetap sabar, apapun yang terjadi Allah tetap bersama kita. Kepada generasi muda pada zaman sekarang, berdasarkan cerita Nabi Muhammad SAW tadi, jangan cintamu terhadap dunia ini jangan melebihi terhadap cintailah Rasulullah SAW apapun yang terjadi. Jangan melebihi cinta kita kepada Nabi Rasulullah SAW harus tinggi, harus sangat cinta. Jangan terlalu cinta kepada dunia karena dunia ini hanya bersifat sementara. Untuk kepada pemuda zaman sekarang
Hargailah perjuangan Rasulullah yang telah menyebarkan agama Islam dengan cara rajin beribadah dan taat kepada sunnah-sunnahnya. Guys deh. Kiri kan? Oke. Nah, Buat generasi muda zaman sekarang yang dapat kita pelajari di dalam cerita Rasulullah SAW, jangan berbohong dan jangan munafik kepada sesama. Pak. Untuk pemuda zaman sekarang, tetaplah semangat, jangan pantang menyerah karena perjuangan Rasulullah lebih berat daripada perjuangan yang sekarang. Untuk pemuda zaman sekarang, sebaiknya kita tetap amanah, saling menghargai, tidak munafik, dan selalu berjuang agar dimudahkan. amin. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah istri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh